Iki kok aku malah cocok karo Gus Budrek ketoke Taurat. Apa itu loh yang dari agama lain itu apa namanya? Yang dibaca itu. Kristen Ortodok. Ya. Belum ya. Saya yakin para makhluk Oh iya. Jancuk anak Enggak ada. Itu di surat. Mana rumah sokong khalidin. Tapi jawabannya Muhyiddin sing ngerti mau ora Umar bin Hafid dok karena sudah hafid. Lah wong maca Al-Fatihah. Hafid macane salah kok. Itu suratnya ada itu. Lah mau jawabannya Ahmad bin Soleh ngono. Yang tahu Habib Umar sendiri karena beliau yang sudah hafid. Ya Habibnya ngomong ngono mau badan bagus. Yang tahu itu hanya Habib Umar Al-Hafiz karena beliau itu apa mau aulia. Apa Beliau tadi? sudah aulia dan sudah hafiz. Ya, Wajahnya terkenal sudah hafiz ya. Kan gatel we, jawaban gatel we. Kalau hafid kalau yang dibaca di Al-Qur'an dia ada masa hafid gimana sih? Nah iya. Sun mata kajiku barat sun gawe ngumpati wirat ombo arun nanging tangan koso sejali yo aku tetesi bapa ilafi ya Rahman ya Rahim la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. Yo terakhir suketi manutondo kowe arep tak dadekke anak angkatku. Umar bin Hafiz ngono. Lah iya. Jangan-jangan jaran goyang. Sun amat ajajiku jaran goyang sun goyang ana ing tengah latar. Sodoku sodo lanang tak sebet nono ing gunung Kruk-kruk tak sebet nono ing laut asat mandani yo kewake. Laut asat yo kiwake kaya tek dong ning nang ning. Malah dolanan wayang. Iki masaku ketoke anu kok mantra-mantrane nggon kuwi lho nggon agamane apa tuh Bang Acung lho kok sing sok nang nggon anu lho. Aku pernah krungu kuwi kaya maca Al-Qur'an ning dudu Al-Qur'an lho. Apa itu kayak baca Al-Qur'an tapi bukan Al-Qur'an. Yo wong nek sembayangan tuh. Saya pernah lihat di berita Antv apa SCTV lho dulu itu. Pokoknya bacanya seperti ayat Al-Qur'an. Tapi ternyata itu bukan hanya seperti kidung-kidung itu loh. Nah, Kidung Pamungkas malah Arya Dwi Pangga. malah mantra ilmu senggol modot jangkrik wow apa. Wah kendir kabeh suwe-suwe lah. Lah yo iki mau ki lho. Aku ngantek bingung iku tak goleki iki tak goleki. Tak goleki to kan aneh iki ning saka Al-Baqarah tekan Anas kan suwe ya. Suratan kowe 37 surah tak goleki gak eneng belas. Iki arek iki maca surat apa? Aku ngantek ngono lho iki Hafiz Habib lho iki Habib ulama lho iki ulama aja sembrono ulama kok pokok-pokok. Ulama iki yo pinter ulama pokok iki. Ulamanya Habib lho. Kita tuh hormati. Itu sholat itu, Hos. Itu lagi sholat, Hos. Sholat. Ya ngadeg iki. Itu Ngadeg ya sine maca ya apa gak salat apa ya bur malah ngadeg terima atau enggak sholatnya itu. Aduh. aku ngantek bingung tenan aku Bang aku ngantek sedina tak golek ya ngantek tak aku sampai luhur barang ngantek rada telat iki goro-goro tak goleki tak nang nggon laptop kok ya ora eneng tak copy paste kok ya ora iso iki piye aku mah Mantra itu mantra. Mantra pasti. nek mantra nek guna kejawen apa ki mantra model ngendi negara ngendi mantra ngono mau Bang Itu Jawa Tarim itu. Jawa Tarim aku malah masuk Jawa Tarim Jawa Tarim. Itu apa translate-nya aja Sudah, saya sudah ketemu saya itu. Sudah ketemu? Nah. Sudah ketemu teksnya. Apa itu? Coba dengarkan sekali lagi coba.
Oke. Teman-teman, sebelum tak puter lagi, tolong 15 detik tap layar. Ini ada yang repot lagi. Enggak apa-apa, ayo tap layar. Gas pokok men. Diblokir mbok men ganti akunnya. Terus. Kenapa kok makanya 15 detik kompak yang di bawah. Enggak apa-apa, ayo tap. Kita itu mau belajar dari Umar bin Kepit. Kita mau tahu Umar bin Kepit itu ngomong apa gitu loh. Kok di-report? Lah yo, kamu sitoke wis iki jek meso diserang neh. Arek aku wis telu lho aku, gak piye-piye lho aku. Yo. Ya. Akan kita ya, surah apa yang beliau Oh, sudah. Wes ketemu. Oh, Dengarkan baik-baik ya. akan kesuk. Dengarkan baik-baik ya. oke. Wa bi walidil maimun ubaidun al ayasiri ubaidim. Kata diulang. Alon-alon. Gawe jalan. Iya. Alon-alon ya. Alon-alon. Bocah jalan alon. Iki butuh berguru. Alon-alon dibaca alon aja guyu aja musik lho. Iya. Guyu. Serius iki. Wis ketemu. Iya. Iya. Pilih mau calon-alon. Budrek yo aja mari. Iya, wis tok meneng ae kowe. Wis aku tak pot yo mriki ngene. Wadi maimun ubaidun. Urung tadi, dawa iku Ketawa. Dibaca kok ketawa duluan. Ngaco. Ya Allah ya Karim. Kok sik kowe aja maca sik. Kowe aja maca sik cok. Kowe kurang gawe, kowe gawe ada kowe. Aja urung mari. Awas lho, Yo. Jangan di dulu Wa kawan-kawan. bi walidil maimun ubaidun ala yasiri ubaidihim. Almaru inda li hadra maut wal musarradu fi kutubihim wal mudadal fi zilati nazabihim wa nisbati annahu ubaidun nabadun sayyidun. Benerku. Lain. Abi bodrek itu orang serius dengar lain itu barengan. Iku sak ngono ping 1000. Iku sak durunge skincare nudono. Aku sak ngono bolak-balik. Akhirnya kesimpulannya kuwi. Aku iki ngantek 2 dino apa 3 dino Ramadan. Ngene, skincare kowe sesuk ya kok iki apalno. Terus kowe gawe salat terus kopian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi walidil maimun ubaidun ala yasir ubaidin. Al marufu ta'ala qadra mudur musadru bi kutubi manudawul bi jilatin azabim wa nisbatim. Bukan enak iku. Wa nisbatihim anna wa namat bilisa wa qad kata awalan mangqulan min taril jannati wa dal hayyul liwaji. Amin. Masalahnya ini Gus Budrek, nah aku ngimami nang masjid kene ya. Aku ngimami, kan nang mburi kan enek sing nggawa Al-Qur'an ling nyimak ngono kuwi ya toh. Lah iki aku nek maca surat kuwi ling nyimak ling mumet iki. Asli itu kan itu apa jenenge sanatnya langsung nyambung ke Umar bin Hafid ya. Itu loh si Mitoyo sosok Gak penasaran mana ya? Apa aku lanjutannya gak penasaran kan? Si Mitoyo sosok itu loh. Si Mitoyo sosok itu loh. Dia dengarkan suara Bodrek tadi dari Gus Bodrek tadi dari headsetnya ketawa bilang loh. Sedikit host, 30 detik host.
Silakan Bis. Itu kita nggak tahu ya dari surat apa yang dibaca. Posisi beliau kan saat itu sedang menjadi imam sholat. Nah, yang sudah jelas itu kan ketika membaca Al-Fatihah, ada yang mengkritik, dibela oleh Ustadz Kondang dengan inisial Ustadz Adi Hidayat. Saya tunggu itu. Kalian berhati-hati ya. Ini seorang ulama loh, cucu Nabi loh. Jadi ditakut-takuti. Saya berharap beliau menerangkan bacaan itu termasuk dalam qiraah sab'ah, 7 huruf yang diturunkan dengan dilegitimasi oleh penerima wahyu yaitu Nabi Muhammad SAW. Harusnya kan dijelaskan, oh itu bacaannya dari ini, sah juga. Nah tapi kan tidak dijelaskan. Saya nggak tahu apakah Ustadz Kondang dengan inisial Adi Hidayat dia paham seluruh bacaan qiraat, atau kalau tidak kan dia bisa mencari tahu, oh ini misalnya bukan dari wars tapi dari bacaan yang ini gitu. Itu tidak dijelaskan. Jadi semata-mata hanya kita tidak boleh mengkritik. Nah parahnya ketika seorang Ustadz Kondang yang membela, jadi kesannya kita memang dibemperi oleh ustadz-ustadz tadi. Sayang itu dia nggak menyebutkan ini dari qiraat yang ini gitu, nggak ada. Lanjut Has. Wah kacau dong kalau itu. Terlibat juga dong dia. Ngeri-ngeri sedap ini. Ini Nah, itu loh, bacaan karomati. Ini loh, karomah bacaan tadi itu ono sing ngorok, di sapa sing ngorok. Betul tadi Habib Bodrek bilang ya. Kalau dengar nada aslinya yang diputarkan via HP oleh host, itu saya paham benar itu. Dialeknya adalah ketika Yahudi sedang membaca Torah. Nah, Mirip. Torah, Oke, Torah banget. Yahudi. Nah, Mirip, itu loh. mirip. Torah. Betul Torah. Torah tuh kalau bahasa Islaminya, bahasa Qurannya Taurat. Taurat ya, betul. Taurat ya. Torah. Kalau pengen tahu browsing aja ketika mereka sedang membaca Torah gitu, ya kan, sambil sendukul gitu. Itu sebanyak itu di TikTok gitu. Membacanya mirip itu. Tapi secara objektif ya, bacaan Al-Quran Islam dari 7 qiraah saya pernah dengar ya, pengen tahu seperti apa sih 7 qiraat itu. Itu indah loh, menyejukkan jiwa. Orang biasa Bukan karena saya tidak terbiasa dengan orang membaca Taurat, tetapi dari sisi bacaan Saya nggak tidur. itu indah sekali tuh Al-Quran ya. Makanya kan bacaan tadi seperti sedang membaca mantra, benar tadi yang bilang. Lanjut. Ya. Ini bacaan yang surat pendeknya Habib Umar Al-Hafiz ketika di Masjid Istiqlal pun itu ayat surah apa toh? Gus Bedrek tuh. Itu ya kan. Itu keliru banyak. Al-Fatihah. Udah Al-Fatihah aja sudah tidak keliru. Itu saya ada 17 kesalahan itu. Tak puteri semua. Ada ya. Apa ya? Qul a'udzu birabbil nas apa ya itu ya? Bukan, aku ada kok. Anas juga baca tuh dia, tapi tidak panjang. Anas juga di baca ujungnya. kok, saya sudah dengar. Ya betul lebih bodrek. Itu pendek dibaca panjang dibaca pendek itu. Kewalak-walik bener. Pas membaca Qul a'udzu birabbin nas. Jadi tadi surat tadi itu apa itu Gus Bodrek? Big Bodrek itu apa itu? Lebih Surat dibaca tadi. lebih tepatnya begini. Saya itu sekarang sudah mendapatkan karomah ya. Jadi saya itu kalau dihadapkan dengan manuskrip, ini baru manuskrip ya, nanti saya tingkatkan lagi, mendengar sesuatu langsung bisa menerjemahkan, bisa menganalisa lah. Nanti tak analisa lah, nanti saya tak nemui Khidir dulu dan pakai mukodam ya. Ngeri. Enggak bisa dibikin lagu itu, Bib. Bisa nggak dibikin lagu itu? Diayun-ayunkan itu. Kayaknya bagus itu bikin lagu. Bagus.
Tapi nggak ada yang tahu ya itu surat apa ya, surat apa nggak ada yang tahu ya. Aku nggak pernah dengar. Bukan nggak tahu Bang DZ, tak cari ya, saya tak cari sampai tak tanyakan GPT Translate itu nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Tekokno. Tak kirimi videonya, nanti kamu tanyakan ini. Lah GPT Translate kok takoki lho kayak gitu lho. Oh iya takok ini, kok tak bilang tak jawab itu. Aku soleh karomah wis tak kandhani ku karomah, min karomah. 4 hari yang lalu dapat karomah saya. Oh karomah. Lah kok Itu sholat apa sih? Gimana? Zuhur ya? Sholat apa sih zuhur? Oh, enggak, ini malam kok. Nek zuhur masa dijaharke ayo tambah koclok nah. Mungkin lagi sholat jenazah itu, Hos. Ya nggak apa-apa kalau Habib itu bebas ngarang sendiri. Itu mungkin lagi kunut nazilah itu sendekep apa ku? Orang biasa. Yang bebas itu cuma ODG aja, Bang. Aku ki pengen goleki sing itu loh. Bacaane. Hos, itu bisa, Hos. Itu dibuat slow motion. Jadi dia pelan suaranya yang cepat tadi itu bisa dipelanin itu. Aku tak rumah-rumahnya tambah puyeng nih Bang DZ. Puyeng aku goleki kok opo iki waca kok gak enek aku. Lek kowe puyeng aku wingi ku maca kitab Sarhus Sutur. Oleh 10 lembar. Ngelu sirahku. Ternyata di Sarhus Sutur itu dia juga banyak sekali orang yang bertemu Allah dan itu malah ditanya oleh Allah. Apakah khodimmu? Ini pertanyaan ya kepada salah satu Habib di Sarhus Sutur ya. Apakah khodimmu itu yang kurang ajar itu pertanyaan Allah ya. Apakah khodimmu yang kurang ajar itu menurutmu bagaimana? Oh menurut saya tak masukkan surga, jawabannya Habib itu. Nah artinya apa? Dia berdialog dengan Allah, bertemu dengan Allah, lalu ada tanya jawab dengan Allah. Allah bertanya terkait khodimnya atau pembantunya yang menurut Allah kurang ajar. Lah lalu dijawab oleh Habib itu, oh tak masukkan surga, nggak apa-apa khodim saya kurang ajar, intinya kayak gitu. Lah itu ada, lalu ada lagi, seandainya tangan dari Abu Bakar sampai bolong menangkap tangannya. Itu. Dan gini, ini satu cerita yang mirip di Sarhus Sutur ketika Yesus dibawa oleh iblis dan mau dijatuhkan, itu gimana Kang Acong? Apa? Kang Acong. Yuk, kenapa? Yesus itu kan pernah satu ketika dibawa oleh iblis dan akan dijatuhkan loh dari tebing apa itu. Iya. Nah, itu mirip banget kejadiannya Abu Bakar Al-Adni, mukjizatnya. Iya, jadi dalam versi gospel Yesus dibawa oleh iblis ke bubungan yang tinggi, Betel, Bait Allah ya kalau bahasa gospelnya. Lalu iblis bilang, "Jatuhkanlah dirimu." Maka bukankah ada tertulis nubuatan, maksudnya di Perjanjian Lama? Bukankah ada tertulis malaikat-malaikat Allah akan menatangmu? Menatang itu jagain sehingga kakimu tidak terantuk batu. Lalu jawab Yesus, tidak layak menguji Tuhan, kurang lebih gitu. Kalau di situ dia itu dibawa oleh, itu kan sekumpulan wali ya, jadi gerombolan wali berterbangan, berluber dari masuk ke kubah kan gitu. Lah, ketika ada tamu yang menghina, maksudnya itu di dalam hati menghinanya ya. Ketika semua orang bersalaman,
dia satu orang ini tidak mau bersalaman ceritanya, ya kan, tidak mau bersalaman. Nah itulah kenapa dia dihukum, tiba-tiba dibawa ke gunung, kayak gitulah, dibawa ke gunung. Lah di situ ya sama seperti tadi akan dijatuhkan. Kalau dijatuhkannya itu istilahnya semacam menyebut nama itu tidak akan apa-apa, kan nggak apa-apa kalau aku nanti mengucapkan itu. Nah karomahnya itu semacam itu. Itu seperti halnya di pidato mereka bahwa kalau anak-anak di Indonesia itu mainannya adalah kelereng kan gitu. Mainannya anak-anak Tarim itu loncat dari tebing, loncat dari atap rumah dengan menyebut nama Habib itu. Gitu. Mudor gitu kan. Mudor. Beni sopo ben terbang itu mah. Ben terbang. Host. Coba tadi yang dibacakan siapa? Hafiz Umar ya? Habib Umar bin Hafiz. Oke, Habib Umar bin Hafiz. Sekarang bandingin sama bacaanku ya. Terjemahannya dulu, bahasa Indonesianya dari bahasa Ibrani. Hai Bani Israel, katakanlah bahwa Tuhan itu Esa. Esa di sini dalam bahasa Ibraninya Ehad. Yang serumpun dengan bahasa Ibrani adalah Aramaik, bahasa sehari-harinya Yesus, dan bahasa Arab. Ehad dalam bahasa Arab Ahad, seperti dalam surat Al-Ikhlas ya. Ini bacaan pelannya nih. Ketika Yesus ya, ketika Yesus ditanya oleh orang-orang tetua-tetua Yahudi dan para murid ya, ada salah satu tetua Yahudi bertanya, wahai Rabi, Rabi itu guru ya, ajaran apakah yang paling utama? Nah ini kan risalahnya semua utusan Tuhan nih. Lalu Yesus menjawab dalam bahasa Ibrani, Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad. Ini versi panjang atau lambat. Sekarang versi cepatnya, Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad. Mirip nggak sama yang tadi? Nadanya tuh versi pendeknya, Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad. Mirip nggak nadanya? Mirip. Nadanya mirip. Nah itu. Itu versi pendeknya tuh, Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad. Sama itu nadanya kan? Betul ya. Sisi tak putar lagi. Sebentar. Tak kamu Bang Acong. Coba aku 3 hari ya aku gak iso mumet aku. Maksudnya saya itu supaya tidak menjadi fitnah kan, ini kan tidak ada di Al-Qur'an gitu loh. Wah dicari saka Al-Baqarah tekan Anas, saka An-Naba tekan Anas, tak goleki gak eneng weh. Aku tidak membahas dari bacaannya dari maknanya ya, tetapi dari nada bacaan. Sebab 7 qiraat aku pernah dengerin satu surat yang sama dengan 7 qiraat itu, nggak ada kita yang sama dengan bacaan Yahudi itu. Iramanya, intonasinya nggak ada. Ini makanya aku pas denger tadi, wah ini mah seperti orang baca Taurat. Lanjut terus. Oh ya, tak puter ke ketika Habib mau datangi mangsanya Muhibin untuk didawiri, mau ndak tak puter ke videonya? Mau nggih, tak puter ke. Jadi sebelum Habib itu mendatangi Muhibinnya, sasaran mangsanya, ini Mugibo biar tahu ya kawan-kawan ya. Jadi seperti ini. Nah, ini Habib yang beredar viral di media sosial. Sebuah unggahan video para Kabibah Alawi dengan narasi, inilah cara mereka sebelum menemui Mukibin jamaahnya, berdandan sedemikian rupa agar pantas dipanggil cucu Nabi. Wah, dalam waktu sekejap jadilah mereka seperti ulama besar dan mengaku sebagai zuriat Nabi. Oh, begitu trik mereka. Komentar netizen. Mulai muncul. Aku khawatir lali ya.
Oh, wis angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tutu. Itu di PT mana itu Kang Skin? Kirim aku dong. Ini belum tak bikin VT, tak kirim ke sampean ya. Ya, oke. Tak kirim ke. Jadi dia itu di tengah jalan mampir ke pom bensin lah atau kamar mandi lah. Jadi langsung dandan dulu. Ya awalnya biasa, pakai imamahnya, pakai sorbannya, terus pakai apa gamisnya itu ya. Itu untuk mau berangkat ke targetnya. Jadi bajunya, casingnya itu ben dianggap sudah komplit jadi ulama gitu. Nah ini lagi, ini parah lagi. Ini Habibnya ngomong gini sebentar. Jadi sebentar. Nah ini ada Habib lagi. Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu. Jadi Rasulullah itu lebih meridhoi pekerjaan merampok daripada mengemis gitu loh. Jadi walaupun itu haram tetap diridhoi merampok itu. Ini Habib ini ajarannya sosial tambah kesana loh. Kita ini tambah ngeri ini ini dibebaskan kok ya tidak. Makanya undang-undang sertifikasi ulama, pendakwah itu sebenarnya memang urgent supaya bisa terverifikasi ya kemampuan dakwahnya, sanad ilmunya, ajaran yang ingin disampaikannya. Itu sebenarnya yang menolak ya Ba'alawi, yang menolak kalangan Habib yang tidak setuju karena takut kebongkar. Memang mereka itu berceramah berdasarkan kitab keluarganya yang dijadikan alih-alih sebagai dalil. Ya, ternyata kitab-kitab ini kurofat, tidak bersumber dari Al-Quran maupun sunnah Nabi. Inilah sesat menyesatkan. Lah kenapa Gus yang masih jadi muhibin tidak mau ya mencoba untuk membuka kitab-kitab mereka, mengkaji, mempelajari ataupun ya menelaah daripada isinya gitu loh.